di Albania waktu itu, di kota Tirana, di Eropa Tenggara, di Balkan itu aku uangnya habis, beneran habis. Itu aku di Tirana itu akhirnya tidur di jalan. Really? Ini kan perjalanan kayak gitu kan nggak mungkin rainbow and butterflies doang kan? Parah. Nggak mungkin cuman itu dong, walaupun Iya. ada satu dua pasti ada yang nggak enaknya dong. Apa tuh, ada apa aja? Iya, tentunya nggak ya. Gue mau bilang kayak sama Angga, tapi kan itu yang beda. Visanya sempat ditolak. Jadi kayak Betul tadi. orang tuaku nggak punya rekening loh. Kan biasanya untuk apply visa itu kan harus kayak ada Minimal rekening tabungan minimal. gitu. Orang tuaku nggak punya rekening. Terus kayak programku itu dibayar setelah aku selesai programnya. Wow. Jadi kan sebenarnya aku nggak punya uang sama sekali kan. Sebenarnya dulu udah lulus sih, jadi mungkin magang-magang, tapi itu kan nggak yang berapa juta sampai bisa biayain gitu kan. Jadi masalah finansial pertama. Terus visanya sempat ditolak. Terus aku dulu sempat sakit waktu apa namanya? Enggak, di Indonesia. Di Indonesia ya? Di Indonesia sempat sakit. Jadi kan aku nggak bisa datang ke apa namanya? Waktu itu pasporku kebetulan tuh expired gitu, nggak bisa perpanjang paspor, akhirnya nggak bisa apply visa. Terus ya udah waktu itu ke apply di kedutaan yang berbeda gitu. Yang kalau dulu kan waktu itu tujuan utamaku Perancis, jadi aku Perancis. Tapi jadwalnya itu udah penuh gitu, kayak nggak mungkin lo berangkat Mei. Kalau mau berangkat Mei harus ke kedutaan Spanyol. Nah di kedutaan Spanyol ini aku ditolak ya karena masalah finansial itu. Itu yang percobaan pertama ya, yang Spanyol ini. Iya. Terus ngajuin kedua di kedutaan Prancis lagi karena kan emang kegiatan utamaku di Prancis. Ya udah nyertain surat-surat dari Prancis, terus itu nunggunya lama banget, kayak sampai berapa ya? 2 bulan kalau nggak salah. Atau 1 bulan 2 bulan itulah, aku sampai kayak udah ya gimana ya, itu benar-benar bimbang banget aku berangkat atau enggak gitu kan. Kalau misalnya udah resmi ditolak ya udah aku berarti kan enggak berangkat, ya udah aku akan move on gitu, tapi ini statusnya digantungin. Tapi akhirnya pada suatu waktu kayak aku sampai bolak-balik Jakarta Wonosobo guys. Waktu kan udah lulus, jadi di Jakarta juga udah nggak ada apa-apa. Jadi aku sampai bolak-balik Jakarta Wonosobo. Di Jakarta tuh juga kayak sampai ngerepotin temenku. Aku sampai nginap di tempat temenku Of juga. course, aku juga begitu guys. Bolak-balik 3 kali yang sampai luntang-luntung lah istilahnya gitu. Nah tapi terus aku datang sampai ke kedutaan itu sampai 3 kali. Ya yang aku bolak-balik itu. Waktu pertama masih proses, waktu kedua masih proses. Terus yang waktu kedua itu kalau nggak salah dimintain tiket baru gitu, tiket pesawat baru. Karena kan kalau misalnya harusnya kan aku kalau misalnya kalau apply visa kan kita harus apply udah punya tiket pesawat juga kan, udah punya walaupun masih perjalanannya bookingan, itu. baru masih bookingan. Nah misalnya tiket pesawat itu tanggal 1 Juli, tapi itu udah lewat 1 Juli, visaku belum turun juga. Berarti kan harusnya udah ditolak atau diterima kan? Itinerary baru dong. Iya betul banget. Jadi harus itinerary baru, terus harus pesen tiket pesawat baru. Nah terus aku udah nyertain tiket pesawat baru. Terus yang percobaan ketiga kayak disuruh datang lagi. Akhirnya sebenarnya waktu itu kayak aku hampir aja dibilang masih proses gitu, tapi aku kayak mencoba usaha lebih lagi untuk kemarin udah diminta tiket baru gitu. Akhirnya si mbak-mbaknya ini yang petugas kedutaan ngomong sama duta besarnya kali atau pokoknya petugas visanya yang atasannya yang dari Prancis gitu. Mbak-mbaknya ini tuh dia pegawai lokal Indonesia. Terus bilang ke atasannya mungkin udah iba juga kali ya udah bolak-balik ke situ beberapa kali gitu. Kasihan saya dong. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu ya udah aku ngirim tiket bookingan tiket baru. Itu yang Agustus. Bookingan tiket baru itu untuk Agustus. Nah, betul. Bookingan tiket baru terus kayak sehari setelahnya kebetulan aku kan biasanya kalau itu kan lewat email kan pemberitahuannya. Kalau paspor udah bisa diambil gitu. Nah, visa. Iya, visa kan di dalam paspor. Oh iya, paspor Anda sudah bisa diambil. Ya benar-benar. Nah, waktu di kedutaan Spanyol kan bisa diambil juga. Aku sebenarnya udah excited banget, tapi aku cari-cari visanya nggak ada. Ternyata tidak. Nah, terus yang kedua ini sebenarnya waktu itu aku ingat banget kalau nggak salah hari Kamis deh. Hari Kamis tuh harusnya udah bisa diambil, tapi Gmailku tuh nggak ke-sync gitu ke internet di HP. Nah, terus kayak aku kebetulan refresh terus Jumat itu akhirnya aku baru ke kedutaan. Terus itu kan kayak
tegang banget itu kan, wah ini keterima atau enggak nih kayak gitu. Di percobaan ketiga apakah masih Iya. ditolak atau diterima? Nah, waktu ditolak itu amplopnya tuh kayak A4 gitu guys. Jadi kayak ada surat penolakan. Tapi waktu diterima amplopnya tuh kayak kecil. Kan udah beda kan artinya, wah ya mana semoga diterima gitu kan. Terus kayak aku sambil gemetar gitu buka-bukain. Terus akhirnya nggak bisa sharing gitu. Ada suara-suara terjauh ya. Dan itu tuh benar-benar kayak semua orang tuh udah nanyain gitu loh guys, kayak sampai dokter-dokter. Aku kan dulu magang di Adina juga kan waktu sebelum masih nunggu itu, kayak ditanyain gimana visanya udah keluar tuh belum, sampai 2 bulan lah Dokter yang di sini atau yang di sana? di sini. Terus kayak ya udah itu kayak one of the best day in my life lah, bisa Sebelum turun. berangkat gitu ya? Iya, terus kayak selama aku nunggu, aku tuh kayak kalau keluarga bilang tuh kayak murung terus gitu loh. Oh Karena kan iya, bisa dilihat Iya sih kan? ya. Lalu bolak-baliknya, apply-nya, tuh. akhirnya ya alhamdulillah bisanya turun, terus ya udah berangkatlah ke Eropa. Itu yang proses yang di sininya ya, proses persiapannya bisa ditolak. Terus kan harus nunda internship juga. Jadi teman-temanku tuh Agustus berangkat internship, yang aku harus ke Sulawesi. Jadi Agustus teman-temanku berangkat internship, aku ke Eropa. Ya harus nunda ya udahlah, karena emang aku kan prioritasnya ke Eropa dulu. Eropa ini. Terus yang ketiga waktu di sana, aku kan pertama kali ya ke Eropa yang benar-benar Eropa dan sendiri gitu, ngurus semuanya sendiri. Mahal banget, kayak di Denmark itu hostel paling murah semalam 600.000. Mohon maaf. Jadi terus sampai aku bilang juga karena kan uangku baru akan dibayar setelah programnya selesai. Jadi kayak benar-benar finansial tuh ini banget lah, susah banget. Terus waktu itu aku sampai di Albania waktu itu, di kota Tirana, di Eropa Tenggara, di Balkan itu, aku uangnya habis, beneran habis. Dan itu kan time zone-nya kan beda kan, zona waktu antara Eropa sama Indonesia. Terus aku kontak orang Indonesia juga, mungkin mereka pada tidur gitu kan, nggak mungkin langsung transfer uang gitu kan. Itu aku di Tirana itu akhirnya tidur di jalan. Really? Di jalan tapi di stasiun bus, tapi itu outdoor gitu guys. Iya. Bahkan orang situ sampai bilang kayak jangan coba-coba tidur di sana, ntar banyak copet atau banyak apa gitu. Tapi gimana lagi aku udah nggak punya uang. Terus bawa suitcase juga kan? Iya. Oh my god. Suitcase segede badak 30 kg. Jadi itu kayak oh my god. Jadi kayak itu benar-benar mungkin apa ya? Down banget dan sedih banget lah ya. Jadi kayak ya ampun, aku benar-benar nanti kayak harus berusaha lebih keras supaya ya kehidupanku lebih baik dari ini kayak gitu. Kayak gitu guys. Itu yang aku apa ya, cerita yang nggak enak kayak gitu sih. Itu yang highlight tuh. Jadi kalian tuh jangan cuma melihat baik-baiknya saja, senang-senangnya saja, tapi di balik itu tuh ada perjuangan yang nggak dia ceritakan gitu. Jadi kalau maksudnya kayak ada dua sisi yang mungkin kalian cuma lihat glitter-glitternya aja, tapi kayak kalian harus juga tahu bahwa untuk mencapai hal itu tuh tidak mudah gitu. Betul banget, kayak gitu sih. Terus ini juga sih, tapi aku jadi lebih mengenal diriku sendiri gitu sih. Gimana tuh? Kayak apa namanya? Ya aku tuh menyadari kalau aku tuh pengennya banyak gitu kan. Kalau ke Eropa ke 17 negara, ikut 4 kegiatan gitu. Tapi aku jujur waktu pulang tuh malah bingung mana yang aku mau ceritain dulu gitu kan. Sampai sekarang loh, aku yang terlihat yang mau bikin buku lah, yang mau nulis di blog WM, Wellness Pemuda itu juga belum sempet gitu kan. Jadi saranku buat teman-teman yang mau ke luar negeri, mending fokus ke 1 atau 2 kegiatan aja sih. Tapi itu bisa maksimal, terus atau 1 atau 2 negara atau berapa lah. Tapi itu bisa maksimal gitu. Instead of kalian ikut banyak atau ke negara banyak, tapi kayak aku gitu cuma sehari. Tapi itu balik itu masing-masing sih. Mungkin kayak kalau kalian mau nyoba-nyoba juga silakan. Tapi berdasarkan pengalamanku menurutku akan lebih rewarding kalau ya fokus aja ke 1 atau 2 hal kayak gitu. Itu yang aku rasain sih. Dan ternyata juga itu ke apa ya? Ke karir juga gitu. Aku pengen jadi dokter, pengen jadi apa gitu. Jadi ya cuman aku juga sadar kalau kita tetap harus punya mimpi gitu. Of course. Karena selain itu untuk membuat kita terus bergerak, aku menyadari banget kalau ketika aku punya mimpi, aku tuh lebih dekat sama Allah gitu loh. Karena kan aku minta sama Allah gitu kan. Sementara biasanya ketika aku udah dapet hal yang aku inginkan, terus aku kayak takabur. Bukan takabur sih, tapi kayak ya jujur doanya nggak sekuat waktu aku pengen sesuatu. Ya, bener. Itu bikin buat pelajaran juga sih. Terus ini yang mungkin banyak ditanya juga sama teman-teman kayak expenses-nya selama di sana berapa atau gaining apa
gaining apa aja selama kegiatan-kegiatan itu? Ya. Jujur kalau misalnya aku cuman ikut kegiatan tanpa jalan-jalan, istilahnya ya jalan-jalan di negara tempat aku kegiatan, itu aku bisa nge-cover semuanya. Jadi dari programnya, aku tuh dapat 13 juta per bulan, yang dari 2 bulan itu. Dapat 13 juta per bulan, terus dapat sponsor, itu bisa sampai berapa ya? 10 juta kayaknya ada deh sponsor. Terus aku juga waktu itu kan sempat magang-magang sama nabung-nabung juga, itu juga ada yang aku keluarkan sendiri. Cuman kalau untuk jalan-jalan, ya itu harus ngerogoh kocek sendiri gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, mending kalian fokus di 1-2 negara aja, tapi ya itu yang yang kalian pengen banget gitu. Kan negara lain masih ada waktu juga kan, mungkin nanti kalian balik dulu, terus nikah dulu atau apa, bisa balik lagi gitu. Tergantung masing-masing. Secara umum di Eropa itu, kalau untuk hostel itu paling murah 10 euro, itu yang bareng-bareng. 10 euro itu sekitar 170.000 per malam. Biasanya semakin ke utara, kayak Eropa Utara tuh makin mahal, Eropa Barat juga mahal. Yang agak murah tuh Eropa Selatan, kayak Italia, Spanyol itu lebih murah. Terus kalau buat makan di restoran itu juga mahal, 10 euro lah, 10 euro 170.000 sekali makan. Itu kalau di restoran. Makanya aku selama di Prancis, kebetulan karena aku di rumah kos gitu kan, aku masak nasi. Nah, kalau kalian lihat vlog di waktu aku di Prancis tuh aku ke Carrefour beli nasi, beli telur, beli sayur, itu akan lebih menghemat banget untuk di sana. Kan yang penting ya makan lah ya, makan bisa kenyang kayak gitu. Itu dan kalau ada perlengkapan dan orang yang bisa membantu ya. Kalau misal kayak ke sana sendiri terus di hostel gitu pasti nggak mungkin gitu dong. Iya betul. Atau enggak biar lebih murah jangan makan di restoran, tapi beli aja roti di supermarket itu biasanya lebih aku murah. lakukan. Iya. Jadi kayak tapi aku bersyukur walaupun aku keluar uang banyak, tapi aku udah berusaha untuk sebisa mungkin semurah mungkin gitu kan. Iya, jadi kayak over budget gitu lah. Iya, nggak nyesel-nyesel banget lah walaupun apa namanya keluar uang sendiri juga gitu. Terus apalagi ya? Oh, buat kereta kali ya, buat nah kereta di Eropa tuh mahal banget. Karena kereta kan convenient banget kan, nyaman dibandingkan bus. Biasanya tuh kalau antar kota, kalau jarak dekat tuh mungkin 300.000. Kalau jarak jauh tuh bisa 500.000 sampai 1 juta gitu sekali naik. Jadi kan bisa bayangkan guys, habis berapa kayak gitu. Jadi saran gue biar ngirit kalian diam di satu tempat aja gitu. Satu tempat tapi benar-benar nge-explore kota itu sampai dalam. Instead of pindah-pindah, itu transportasi itu costly banget kayak gitu. Apalagi ya makan, tempat tinggal. Visa Schengen itu aku dulu kalau short visit aku sampai 90 hari itu 1.400.000 kalau nggak salah. 1.400.000 untuk itu waktu itu. Iya. Untuk orang itu. Sekarang kan sini berubah. Jadi kayak kalian dihitung sini itu berarti berapa? 100 euro. 100 euro. Berarti 1.700.000 ya. Pokoknya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta deh kalau nggak salah. 100 euro ya. Iya. Benar. Terus apalagi ya? Udah sih kayaknya. Oleh-oleh aku nggak beli oleh-oleh. Udah habis nih. Nah, ya oleh-olehnya adalah cerita dia dan video-video dia yang membuat kita iri. Tapi semoga nggak iri ya guys kalian. Tapi kayak gue berdoa semoga kalian yang lihat kayak bisa kesana dan bisa dapat pelajaran dari perjalanan kalian. Amin. Ya. Karena amin terbesar. Iya. Karena aku percaya kalau orang yang traveling ke suatu tempat itu akan kembali ke tempat awalnya menjadi pribadi yang lebih baik. Harus dengar itu. Oke. Nah setelah itu kan Mas kan pulang ya. Ini agak keluar tapi masih agak masuk nih sama pembahasan ini. Setelah itu kan aku baru tahu nih kalau Mas Tom tuh bikin YouTube setelah pulang. Iya. Itu tuh gimana sih awal mula bikin YouTube? Oh iya. Gitu-gitu. Jadi YouTube itu sebenarnya karena